Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anak yang solih dan soleha, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang birrul walidain. Namun, sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Anak yang soleh dan soleha, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada orang tua. Dan yang ketiga adalah menyimpulkan hikmah dan manfaat hormat dan patuh kepada orang tua. Anak yang soleh dan soleha, perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama adalah gambar seorang ayah. Gambar yang kedua adalah gambar seorang ibu. Seorang ayah bekerja mencari nafkah, tidak kenal siang, bahkan malam masih bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga kita. Ibu yang dulu mengandung kita, melahirkan kita, itulah kedua orang tua kita. Anak yang soleh dan solehah, kita ada karena mereka. Kita hadir di bumi karena dilahirkan oleh seorang ibu. Anak yang soleh dan solehah, birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, kita diperintahkan, diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Perintah tersebut ada di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, anak yang soleh dan solehah, di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36 ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembah Allah, tidak boleh mempersekutukan Allah, dan yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Selanjutnya, ada perintah lagi atau dalil yang mewajibkan kita seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Mari kita baca. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 ini
yang memiliki arti, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada bapak ibumu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya dengan perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, anak yang soleh dan solehah, tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan perintah kepada kita, seorang anak, untuk berbaik, berbakti kepada orang tua. Hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita baca bersama-sama. Ridhallahi fi ridhal walidaini, wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Kita ulang baca hadisnya. Ridhallahi fi ridhal walidaini, wa sakhatullahi fi sakhatil walidaini. Artinya, ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Anak yang soleh dan solehah, kalau kita pengen mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita minta ridho juga kepada bapak, kepada ibu, atau kedua orang tua kita. Begitu sebaliknya, karena orang tua kita murka kepada kita, maka Allah pun murka kepada kita. Maka ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka orang tua. Nah, anak yang soleh dan solehah, kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Ada beberapa alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Di antaranya, orang tua kita, bunda kita, ibu kita yang mengandungnya, yang melahirkan, yang merawat dan membesarkan kita, yang mendidik dan memberikan pendidikan yang terbaik. Nah, yang soleh dan solehah, saat kita berada di dalam perut mamah kita selama kurang lebih 9 bulan, kemana-mana kita dibawa, ke pasar dibawa, tidur dibawa, jalan-jalan dibawa, sampai kurang lebih 9 bulan kita berada di dalam kandungan ibu kita. Begitu repotnya ibu kita yang mengandung kita. Selanjutnya, ibu kita melahirkan dengan taruhan nyawanya. Ibu kita rela bersakit-sakit demi lahirnya diri kita. Kemudian, ayah dan ibu bersama-sama merawat dan membesarkan dengan kasih sayang. Bahkan anak-anak yang soleh dan solehah, seekor nyamuk saja menggigit diri kita, maka kedua orang tua kita lah yang tidak rela kita untuk digigit nyamuk. Begitu sayangnya kedua orang tua kita. Orang tua kita lah yang telah mendidik atau memberikan pendidikan yang terbaik untuk kita. Kita saat ini masih bisa sekolah, kita saat ini bisa menikmati pembelajaran di sekolah karena keinginan, karena orang tua kita memberikan support yang terbaik untuk kita. Nah, anak yang soleh dan solehah, lalu bagaimana
cara kita hormat dan patuh kepada orang tua? Tentu orang tua yang masih hidup. Yang pertama, mentaati perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama. Anak yang soleh dan soleha, selama kita diperintah oleh orang tua kita mampu untuk melaksanakan dan perintah tersebut tidak bertentangan dengan agama, maka wajib bagi kita untuk melaksanakan perintah tersebut. Yang kedua, hormat dan sayang kepada mereka. Yang ketiga, sopan dan santun dalam berbicara. Tadi disebutkan ada larangan bahkan untuk mengatakan ah. Ya, mengatakan ah saja dengan ucapan ah itu tidak diperbolehkan. Apalagi berbicara tidak sopan, berperilaku tidak santun kepada mama, papa kita. Yang keempat adalah menjaga nama baik keduanya. Kalau kita seorang pelajar, bagaimana cara menjaga nama baik keduanya? Dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh, berprestasi, akhlaknya baik, berperilaku baik, maka itulah cara kita menjaga nama baik keduanya. Sebaliknya, kalau kita berbuat yang tidak baik, maka orang tua kita lah yang akan menanggung namanya tercoreng, nama orang tua kita yang tidak baik juga. Berikutnya, yang kelima, cara hormat dan patuh kepada orang tua yang masih hidup adalah selalu mendoakannya. Bagaimana doanya? Anak-anak sudah hafal? Anak yang soleh dan soleha ternyata berbakti kepada orang tua tidak hanya pada saat mereka masih hidup. Bahkan saat mereka sudah tiada pun, saat mereka sudah meninggal dunia pun, sebagai seorang anak wajib berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Yang pertama, berdoa untuk keduanya. Kedua, menjalin silaturahmi dengan teman orang tua kita. Yang ketiga, berziarah ke kuburnya. Yang keempat, meneladani sifat-sifat yang baik dari keduanya. Yang kelima, melaksanakan wasiatnya. Dan yang terakhir, melanjutkan perjuangan dan cita-citanya. Jadi, anak yang soleh dan soleha berbakti kepada orang tua tidak hanya saat mereka, mama, papa kita masih hidup. Tetapi saat mama, papa sudah meninggal pun kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua dengan cara-cara seperti ini. Nah, pernahkah anak-anak mendengar ceritanya Uwais Al-Qarni dan Alqamah? Kalau belum, atau ada yang sudah, Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu contoh cerita yang menggambarkan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang solih yang berbakti kepada orang tua. Karena kesolihannya inilah doa dari Uwais Al-Qarni
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesolehan dan berbakti kepada orang tuanya, apapun yang diminta oleh orang tuanya, selama Uwais Al-Qarni itu mampu dan berusaha untuk mewujudkannya, maka Uwais Al-Qarni akan mewujudkannya. Maka Allah memberikan keutamaan bagi Uwais Al-Qarni, doanya dikabulkan oleh Allah. Berikutnya, cerita Alqamah. Alqamah ini adalah seorang laki-laki yang rajin ibadah. Diceritakan rajin bersedekah. Namun Alqamah tidak menghormati ibunya. Maka di akhir hayatnya Alqamah adalah akhir hayat yang sengsara. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan Alqamah untuk dibakar. Nah, ternyata anak-anak semuanya, selain kita harus berbuat baik, rajin beribadah, penting tidak boleh untuk dilupakan, yaitu berbakti kepada orang tua. Anak yang soleh dan soleha, apa saja keutamaan, hormat, dan patuh kepada orang tua? Yang pertama adalah ibadah yang paling utama. Yang kedua, mendatangkan keridhaan Allah. Tiga, menghilangkan kesulitan. Yang kelima, meluaskan rezeki dan memanjangkan umur. Yang keenam, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, anak yang soleh dan soleha, tentu kita akan memilih jalan menjadi orang yang bahagia. Bagaimana caranya? Dengan cara mencari ridha Allah dengan jalan mencari ridhonya orang tua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.